Jangan tanya gua ini bakal launching di Indonesia atau enggak. Tapi yang jelas kita diminta buat cobain HP ini, Realme GT7 Pro, biar tahu sebagus apa chipset terbaru dari si Snapdragon. Kisi-kisinya nih ya, di handphone ini Genshin Impact 120 fps. Akhirnya ya, Realme GT beneran nunjukin kepuasannya lagi. Ya walaupun GT6 sih kemarin gitu juga. Snapdragon 8 Elite yang udah gue jelasin banyak di video kemarin. Di video itu tuh ya kalian semuanya udah banyak kasih pertanyaan yang bagus juga buat ngejadiin video ini bukti apakah benar berubahnya CPU core pada SoC Snapdragon ini bisa mendomblang performanya jauh lebih tinggi lagi kah? Ya tapi ini kita bahas Realme nih ya. Mungkin bisa bagus dan mungkin bisa aja masih belum optimal banget. Jadi sekedar gambaran aja. Kalaupun ada yang kurang masih bisa berharap ada software update buat optimalin lagi. Ini belum bener-bener dijual Indo loh ya. Masih sangat mungkin ada kurang-kurangnya tipis. Cuma ya kita fokus aja ke Snapdragon 8 Elite pertama yang kita coba, bukan resmi di Indonesia nih. Nah, dari Antutu V10 GT Mode nyentuh di angka 2,7 juta poin dan sempat kita tes tanpa GT Mode juga, memang nggak berasa beda untuk perbedaan performance-nya. Dan hitungannya sekedar margin error aja karena persentase bedanya itu nggak nyampe beda 2% doang. Ya memang nggak nyampe klaimnya Snapdragon nyentuh di 3 juta poin, tapi ya masa lu nggak setuju sih, ini tetap kenceng. Biar aman ya, gue pakai S24 Ultra juga buat perbandingannya. Lihat aja naik performance-nya seberapa dibanding 8 Gen 3 for Galaxy yang cuma di 1,6 juta. Ini naik 1,1 juta poin, sekitar ningkat 62% performance gamenya. Gede banget kan? Dan suhu saat testingnya sendiri masih termasuk di range yang masuk akal. Mentok suhunya sekitar 45-46 derajat Celcius, which is memang sudah cukup full power tanpa harus push limit yang berlebihan. By the way, kita juga udah tes beberapa handphone flagship baru juga dan bisa dibandingin pula. Cuma nanti ya, jangan serakah lah ya. Nanti aja, oke? Karena belum final juga, takut ada yang berubah performance-nya. Jadi kita pun nanti bakal tes ulang buat mastiin. So, kalian jangan lupa buat subscribe ke channel ini. Terus di Geekbench-nya pun ini juga dapat skor yang tinggi banget dibanding generasi Snapdragon sebelumnya. Di singlenya itu udah kayak 2 poin lagi nyentuh di skor 3000 yang untuk singlenya ya. Dan multinya di 9077 poin ya. Sama juga kalau dibandingin beda performance singlenya itu udah jelas 2 kali lipat dan multinya sekitar 1,5 kali lebih tinggi. Di 3D Mark pun juga sama ya, tingkat yang drastis pula, slingshotnya naik 40%, watt life-nya 66%, solar by 59% dan still nomad-nya 73%. Nah mulai sekarang nih kita mulai bahas 3D Mark lebih banyak lah pengetesannya, nggak sekedar wildlife sama slingshot aja, oke? Jadi biar sedikit lebih paham juga nih kalian yang nonton, arti tes masing-masing itu kayak gini nih. Kalau slingshot itu buat tes OpenGL IS 3.0 untuk tes game-game tua yang belum gunain engine modern. Lalu wildlife itu buat tes Vulkan, ya itu engine yang bisa dipakai untuk di game-game yang lebih modern, yang grafiknya lebih kompleks. Terus yang Solar Bay juga beberapa tahun juga rilis kemarin untuk tes performance ray tracing pada sebuah handphone. Emang nggak banyak game yang punya fitur ray tracing, tapi ya ini fitur proof aja, kalau kuat ya bagus. Sama yang bener-bener baru itu adalah Still Nomad, itu tes performance yang setara untuk game AAA. Gabungan antara CPU sama GPU juga untuk di tes ini, lebih advance lagi daripada wildlife, jadi udah ngerti dikit lah maksudnya ya. Jadi memang secara performance si Snapdragon 8 Elite di Realme GT7 Pro ini peningkatannya sangat drastis. Ya memang performance setinggi ini gak ada artinya kalau dipakai main game yang ngincer FPS tinggi lagi. Orang Snapdragon Gen sebelumnya aja udah overkill banget kan. Tapi ya kalau sudut pandangnya kita ubah, yaitu targetnya lebih efisien performance-nya, jadi si 8 Elite ini bisa kasih skor efisiensi yang lebih tinggi lagi. Karena nggak perlu keluarin performance sampai 100%, ya udah bisa main game secara lancar. Yang efeknya itu ke watt pada SoC-nya lebih rendah dan otomatis juga bisa lebih adem lagi buat performance-nya. Anyway, sebelum ke game-nya juga, GT7 Pro ini kita tes buat throttling juga kayak biasa. Dan GT7 Pro ini juga sudah disematkan sistem pendingin cukup advance, dual temper vapor chamber heatsink dengan total luasnya di 11.480 mm persegi. Ya, klaimnya ini 400% improve dari Realme GT6 yang Cina sebelumnya, bukan yang di sini. Yang klaimnya juga kayak di game HOK itu rata 120 fps cuma di 39 derajat Celcius doang. So kita lihat nanti throttlingnya sendiri di 3D Mark Live ini, stresnya itu kayak gimana. Ya ini dia dapat di 65% doang.
Terus juga untuk CPU throttling test ya, saya sempat throttling di 70%, sekitaran 30 menit tes. Tapi sisanya sih ya menurut gua di angka yang super aman. Malah kelihatan sih Realme main aman dulu di awal, baru digas lagi performanya lebih tinggi di menit 15-an. Sampai suhunya tinggi, baru deh turun kalau udah mulai hangat suhunya. Ya berulang gitulah, tapi ini stabilitas yang masih aman juga. Ya secara average di CPU throttling test ini dapat 254 GIPS ya, yang nyentuh maksimumnya itu di 300 GIPS punya. Apakah ini skor yang bagus? Ya udah gua analisis sih, tapi ya nggak bakal gue bahas di sini. Nanti aja. Makanya kalau penasaran, subscribe. Dan sekarang bahas soal testing game di handphone ini. Apakah benar-benar worth buat ganggu HP-HP gaming lainnya? Seharusnya sih iya. Soalnya Realme GT 7 Pro ini langsung klaim di launch China kemarin dan globalnya itu tanpa frame drop, tidak panas dan anti DC, disconnect ya. Kira-kira apa yang diimprove secara teknologinya? Ya, si GT Mode ini yang baru ya, yang langsung kenalin fitur interpolasi biar lu bisa main game secara smooth di 120 fps dan juga 1.5K Super Resolution Engine agar lu bisa terjaga frame rate-nya saat gamenya itu di resolusi 1.5K dan tetap tajam pula, sedangkan untuk antenanya diimprove biar nggak terganggu dari lonjakan atensi aneh yang mungkin karena antena handphone yang ketutup sama tangan kita seperti ini. Ya kan kalau wifi disconnect gitu ya, DC atau jaringan jelek sih ya ini bukan salah handphone kan. Tapi permasalahan kita saat testing game di sini, alat testing yang biasa kita tes itu belum kompatibel untuk versi Android yang baru. Jadi sementara kita pakai alternatif dulu biar tahu untuk pengetesannya sebagaimana efeknya. Oke? Nah, kita tes di mode GT semua ya, udah full mode ngebut semua, udah main di suhu ruangan di sekitar 27 derajat Celcius dan kita pakai software Game Bench ya. Ini salah satu alternatif karena tools kita kemarin ternyata tidak support di Android 15. Kacau memang, dan Game Bench yang paling kelihatan paling match aja untuk saat ini. Dan kalau kalian itu kepo apa ya cek aja di deskripsi. Jadi lanjut. Oke, untuk di game pertama di settingan game HOK itu GT mode standar, ini bisa bermain selama 30 menit cuman makan 10% baterai dan suhu tertingginya itu di 43 derajat Celcius. Nah, lalu untuk di settingan mode GT mode frame interpolation main selama 33 menit makan 11% dan suhu tertingginya di 42 derajat Celcius. Nah, kita mulai dari game yang kompetitif dulu kali ya. Santai aja dulu. Kalau mau main standar sih gua rasa 120 fps sebenarnya sangat easy ya. Udah pasti Snapdragon 8 Elite libas abis. Tapi seperti biasa, kita akan kulik fitur gamenya yang mana ini menarik kayak si iQOO punya, yaitu punya frame interpolation. Frame interpolation itu gampangnya nambahin FPS. Misalkan smartphone kalian cuman generate di 60 fps, ya kalau target para OEM ataupun brand handphone ini 120, nah ditambahin tuh pakai sistemnya ya. Dan gue sangat appreciate dengan fitur ini karena Realme GT kembali ke marwah yang benar, kencang gitu ya. Dan ditambahin fitur kayak gini nggak kayak handphone gaming yang itu tuh yang baru launching ya. Gue rasa penonton nyantai udah pada tahu gue ngomongin handphone apa. Terus gimana kalau kita pakai frame interpolation di HOK? Sebenarnya nggak gimana-gimana sih, malah ada tendensi lebih kurang stabil dibanding main biasa aja gitu. Tapi yang menarik, frame interpolation nyala saat peak hero. Nah, saat peak hero, HOK itu emang biasanya cuma di 60 fps doang. Kalau standar turun ke 60 fps ya, tapi ketika nyala frame interpolation ya bisa ke 120 fps. Yang artinya apa? Ya benar, ini fitur bukan gimmick semata, ada gitu. Tapi kayaknya kalau ngomong enakan mana pakai frame interpolation atau enggak, kalau udah biasa maksud gua kalau udah bisa di 120 fps lancar, kayaknya mending gak usah nyalain lagi gak sih? Ya terus apakah artinya HP ini kurang? Sabar dulu. Kita coba di Genshin Impact. Nah, di Genshin Impact di mode standar settingan highest 60 fps, ini permainan selama 10 menit makan 4% doang dan suhu tertingginya cuma di 42 derajat Celcius. Dan di mode frame boost 120 fps di settingan yang sama highest 60 dengan permainan selama 10 menit makan 3% juga dan maksimumnya itu di 44 derajat Celcius suhunya. Dan settingan Ultra HD grafik di highest 60 juga, permainan selama 10 menit makan 7% dengan maksimum suhunya sama di 44 derajat Celcius. Nah, kita ambil sampel Genshin Impact 10 menit aja buat melihat perbedaannya. Ketiganya pakai skema yang sama, jalan dari tempat S ini ke Mondstadt ya, lalu teleport ke Liyue. Ya waktunya juga sama juga dan kita usahakan ketiga skema ini sama lah ya. Dan alasannya kenapa? Ya jelas untuk ngecek apa sih perbedaannya. Jelas kalau sandaran ya udah pasti indah lah ya, kenceng terus stabil. Jadi jelas by default emang handphone ini sangat bisa buat jalanin Genshin Impact. Lalu kita coba di mode frame boost ya. Menariknya karena apa? Ya karena
panas 120 fps nih. Perbedaannya ada di suhu dan fps ternyata ya. Perbedaannya itu kayak gimana? Ya ada, tapi sebenarnya ya dari mata sih nggak terlalu yang langsung wah gitu. Kayak main game dari 60 ke 120 fps tapi tipis gitu. Kalau lo cek di slow mo pun berasa nih pas gerak-geraknya. Perbedaannya ya lumayan signifikan. Dan kalau lo nyimak yang gue bilang barusan di HOK tadi, artinya itu memang bisa sangat bisa dipakai untuk nambah experience lebih dibanding 60 fps doang. Tapi dengan catatan suhunya ini naik. Dan ketika suhunya nyampe ke 44 derajat Celcius langsung turun ke 60 fps. Ya lagi ya standaran lah ya, ada limitnya juga dan tujuannya jelas safety biar nggak overheat. Patut diapresiasi walaupun kita belum yang bisa nemukan 120 fps lancar jaya gitu. Tapi ya udahlah, oke gitu. Lalu terakhir ada USD grafik. Yang menariknya adalah fitur ini nyala kalau settingan game kita udah di highest. Jadi gambarnya tuh nggak kayak main di handphone biasanya lah ya. Gambarnya itu lebih detail, rendernya lebih banyak. Dan ini kalau lo adalah Genshin player sejati asli indah banget. Kekurangannya apa? Ya lebih panas dari sandarannya, udah pasti. Setidaknya ini udah ngejelasin kalau fitur USD grafik ini kasih experience yang sangat beda aja sih. Gambarnya lebih enak tuh ya lebih enak dipandang maksud gua. Gambarnya lebih enak dipandang maksud gua ya. Kita ada bikin perbandingannya juga, bentuk screenshot kelihatan kan yang mana detailnya lebih asik. Dan terus juga kalau main biasa kita juga udah tes nih. Skemanya pakai USD grafik dan bisa di 120 fps juga. Kita sisa habis nih. Nah, jadi di settingan ini main biasa USD grafik sama frame boost 120 fps itu bermain 20 menit itu makan baterai 10%. Dan suhunya naik lagi ke 46 derajat Celcius. Ternyata di menit ketiga langsung drop ke 60 fps ya. Fiturnya langsung mati. Tapi buat mode USD-nya masih nyala. Jadi fiturnya akan dimatikan ketika lebih panas gitu suhunya. Alhasil kita geber terus suhunya bisa ke 46 derajat dan apakah panas ya jelas panas. Apakah jelek? Kalau lo ngomongin suhu panas berbanding lurus dengan throttling atau turun gitu FPS-nya, salah. Nah, masih anteng di 60 fps walaupun di akhir pertandingan sebenarnya fitur USD langsung off juga, tapi tetap ini pengalaman berbeda ketika bermain Genshin. Nah, lanjut aja ke game ketiga yaitu game PUBG nih. Dan di game PUBG nih di settingan yang rata kanan untuk frame rate-nya bermain selama 31 menit makan 2% doang baterainya dan suhunya itu di 40 derajat Celcius doang gitu. Dan untuk di CODM Battle Royale ini juga sama nih di 13 menit makannya cuma 5% doang dan suhu tertingginya di 43 derajat Celcius. Terus game tembak-tembakan kayak gimana jadinya? Ya sayangnya ketika kita tes ini Warzone lagi error, bukan karena realme-nya, tapi emang dari gamenya nih. Jadi kita ada tes dikit ke PUBG doang. Kalau PUBG ya udahlah ya, nggak usah ditanya, udah pasti kenceng. Adam juga masih 40 aja gitu suhunya. Nah, kudos nih buat si Realme ya, karena COD MBR ya Battle Royale akhirnya bisa di 110 fps. Seingat gua belum ada yang berhasil buat buka CODM di Battle Royale. Boleh koreksi aja kalau salah. FPS-nya udah pasti anteng di 120 fps dan suhunya juga bisa dibilang masih ya anget-angetnya rumah ya. Kayak 43 derajat doang gitu. Masih asik dan stabil, kenceng juga, nggak kaget lah sebenarnya. Ini harusnya tuh HP gaming kayak begini gitu. Lalu nih di game yang spesial GTA 5, gue yakin lu kaget kenapa kita bahas GTA 5. Tapi ada nih GTA 5 bermain selama 20 menit makan 15% dan suhu tertingginya bisa nyentuh di 45 derajat Celcius. Selanjutnya di Assassin's Creed gitu ya, beda lagi nih. Di permainan selama 34 menit makan 20% baterai dan suhunya lumayan di 45 derajat Celcius juga. Nah, kita ada main game AAA nih. Bisa mainin di offline ya. Artinya emang ini game run dan lokal di handphone ini aja. Gua kaget sih, jujur aja. Ini sih kalau dibilang lancar, ya lancar. Mungkin anak-anak smartphone yang nggak tahu kalau main game di AAA itu bisa dapat di FPS 50 sampai 60-an itu udah bisa dibilang playable. Jatuhnya bahkan ini ngelebihin beberapa laptop non gaming yang pernah gue coba. Cuma bedanya maksud gue cuma bedanya di handphone ini settingan grafisnya di SD upscaling biar tetap tajam aja. Kalau soal suhu ya jelas panas lah, game berat di render di smartphone gitu. Tapi nggak ganggu karena kita main emang harus pakai gamepadnya. Jadi panasnya nggak terlalu berasa gitu. Dan keanehannya lagi adalah gue main Assassin's Creed lebih dari setengah jam, FPS-nya palingan cuma turun di 40 FPS doang. Bukan throttling, emang banyak perahu atau objek aja gitu. Keanehan yang lain lagi pun gue pakai ini di rata kanan mentok settingan grafisnya. Sejauh itu Snapdragon 8 Elite dan sejauh itu juga kapabilitas ya si Realme GT 7 Pro ini kacau banget.
Gue sih pengalamannya itu super senang. Ya panas ya memang panas gitu, tapi berbanding lurus dengan FPS-nya. Kalau Exynos bertahun-tahun kemarin gitu ya, yang dulu gitu ya, panas tapi FPS-nya turun dan gak stabil, itu baru kita komplain. Soalnya kayak agak sulit nih buat adem tapi kencang. Atau gue salah gitu ya. Ya asik sih, gue baru pertama kali nyobain dan emang agak kaget juga lancar main game PC di handphone doang. Ya gue masih belum paham ini caranya bagaimana untuk bermain game ini. Cuma Realme minta kita tes aja untuk pakai gamepad buat main game AAA tadi. Kita kirain main game secara cloud, tapi ternyata ya kita mode airplane pun lancar bisa bermain. Gue bisa bermain game GTA 5, Assassin's Creed, sampai Final Fantasy juga. Dan semua lancar-lancar aja, nggak ada masalah secara device-nya. Ya nice lah, moga aja sih nanti bisa diimplementasiin secara global dan lu semua bisa cobain ini. Fix, iPhone kalah kali ini. Anyway, Realme GT 7 Pro pun yang gue pegang ini adalah SKU tertingginya yang kombinasi RAM-nya di 16GB dan storage-nya 1TB punya, yang jelas kelas LPDDR 5X sama UFS 4.0. Versi Realme-nya juga udah Realme 6.0, Android 15 juga. Ya ini bikin repot kita nih tes gamenya tadi. Dan update Realme OS yang baru pun kerasa lebih smooth juga dibanding versi sebelumnya. Ya memang ya sebelumnya pun juga udah oke buat kita gunakan sehari-hari, easy to use juga, dan memang nggak ada bug yang ditemukan. Jangan bahas soal bloatware karena ini versi global ya, jadi nggak akan sama kalaupun ini masuk ke Indonesia secara resmi. Tapi yang pasti Realme OS ini ada fitur-fitur baru yang dihadirkan sekarang ini. Salah satunya bisa kirim file ke iPhone lebih mudah. Nah, mau tahu apa aja fiturnya? Coba komen aja. Kalau mau nanti gue buatin lagi videonya, oke? Kalau sekarang bakal kepanjangan, tes game aja banyak banget ya. Dan sekarang gue mau bahas juga nih apa aja yang baru di handphonenya. Makanya komen gitu. Nah, di Realme GT 7 Pro ini apa yang spesial lagi kira-kira? Secara desain kayak gimana? Dari warna dia itu ada 3 warna dengan hero colornya ini yang sebutannya Mars color, which is warna oranye dengan gradasi yang belakangnya itu kayak desert di Mars gitu, oranye gitu. Ini gue suka sih. Dengan kamera BAM yang cukup berbeda dari flagship zaman sekarang, Realme tetap mengotak yang menurut gue handphone ini tetap seksi. Secara dimensi handphone ini sih standar handphone flagship, tapi jujur handphone ini berat, bukan tanpa alasan juga kok ini. Kompensasi baterai yang cukup besar juga nih. Kalau ditimbang sekitaran 222 gram ya bobotnya, dan ketebalan handphone ini pun di angka 8,55 mm punya. Panel layarnya juga kelas flagship Eco Square gitu ya, Eco Square Sky Panel, yes, panel AMOLED LTPO dengan ukuran 6,78 inci dan brightness-nya sama kayak GT kemarin di 6000 local peak-nya, tapi secara global peak-nya itu di 3000 nits. Dan sesuai juga tesnya tadi, udah kita tes pula, layar ini super terang di 3000 nits juga. Refresh rate-nya dynamic dari 1 sampai 120 Hz, resolusinya udah 1,5K juga, plus sertifikasi komplit buat mata lu nggak capek pas pakai handphone nya. Terus juga untuk baterai ini gede, jelas yang bikin handphonenya lebih berat daripada biasanya, yaitu di 6500 mAh, dan pengecasannya super baik ya. Realme kasih di 120 watt punya. Serta buat konektivitas dan utilitas nggak perlu dibahas lagi lah ya. Udah kelas flagship, bagus semua. Sama juga bagian kameranya, dia punya konfigurasi di 50 MP utama, Sony IMX906 OIS, terus juga 50 MP teleperiskop Sony IMX882 OIS juga, dan 8 MP ultrawide serta kamera depan 16 MP. Namun maaf ya guys, karena keterbatasan waktu ini kita pinjemin super singkat juga buat ngetes handphonenya. Jadi waktu kita cobain ini cuma cukup untuk tes performance-nya aja. Ya disesuaiin lah sama jualan handphone gitu ya. Kalau malah kita jual fotonya, kembali dong nggak sesuai maksud gua. Mungkin nanti ada teman kreator yang bahas juga, ya kalian bisa cek aja. Maaf sekali ya guys. Dan secara keseluruhan gimana sama si Realme GT 7 Pro ini ya? Kesimpulan gua kali ini agak performance centris. Yang biasa gua bilang Realme sekarang udah semakin oke, jelas kalau dibandingin sama GT6 yang kemarin rilis di Indo, seri GT 7 Pro ini lini yang jauh lebih flagship in terms of performance-nya dan juga fitur-fiturnya. Pertama, gua senang banget akhirnya ada lagi brand HP yang cetusin fitur game interpolasi sama super resolution di handphonenya. Ya memang gue kemarin dapat input juga dari teman-teman komunitas, fitur ini kayak terbatas banget pilihan gamenya. Cuma ini kan balik lagi ya pilihan dari developer gamenya mau atau enggak aktifin fiturnya. Tapi dengan adanya teknologi ini bisa ngebuktiin sih Realme mau tetap kasih performance yang tinggi, namun efisiensi performance-nya jelas jauh lebih baik lagi. Sebagai contoh tadi di game Hauka di mode balance-nya jelas udah oke banget main game 30 menit. Tapi ketika diaktifin GT mode dan interpolasinya, FPS-nya memang agak naik
turun di 100-an fps, 111 fps ya. Tapi secara grafis tetap smooth karena interpolasi dan CPU usage-nya untuk app tersebut sedikit berkurang karena nggak full pakai performance raw dari si chipsetnya. Hasilnya baterainya lebih irit lagi. Jadi ya buat sekarang kombinasi antara Realme GT7 Pro plus fitur-fitur yang ada di handphonenya dengan Snapdragon Elite terbaru kali ini, which is chipset yang gunain CPU core yang ada di laptop Snapdragon, itu bisa ngasilin performance yang oke. Nggak cuma random handphonenya panas tiba-tiba, tapi performance yang melemah secara stagnan. Ini kencang aja buat main game. Paling dari gue ya tinggal nunggu update optimisasinya lagi dari Realme yang mungkin masih bisa diberesin agar lebih mantap performance-nya, dan Snapdragon bisa kasih chipset CPU barunya ini jauh lebih efisien biar next gen-nya nanti bisa main game rata kanan tapi suhunya adem. Bisa nggak ya kira-kira? Tapi menurut kalian gimana sama handphone yang satu ini? Kalau misalkan di Cina-nya harga tertinggi itu di sekitar 10 jutaan, ya let's say masuk Indo gitu di harga 15-16 jutaan, ya menurut gue ini harga paling masuk akal untuk SKU ini. Yang tertingginya loh. Kira-kira worth nggak dengan performance yang sekencang ini? Coba komen aja, oke? So mungkin aja pembahasan gue dari Realme GT7 Pro. Mari kita berdoa agar bisa launch resmi di Indonesia dengan harga yang tidak bikin dompet kita langsung kering. Jangan lupa juga buat diskusi di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Facebook, TikTok, Discord yang semua linknya di deskripsi. Kalau mau beli ini sabar aja, jangan sekarang. Oke, sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye.